Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Let's pray. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami. Untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin kami di setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa, Allah Israel, penjaga Israel, the Almighty God, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, bahkan terlalu baik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan Bapa, kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya, dan Tuhan yang bersembayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu, dan biarlah Tuhan kuduskan kami, bersihkan kami Bapa, layakkan kami Bapa agar kami boleh layak untuk menghampiri takhta-Mu yang maha kudus, untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. 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 Kita angkat pujian. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian,
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Raja segala raja yang patut disembah, yang patut dipuji, sebab Kau layak, sebab Kau layak, layak disembah, layak dipuji, sebab Kau layak terima hormat, terima pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan Yesus, yang kami sembah, yang kami puji selama-lamanya. Terpujilah selama-lamanya. Amin. Benar Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Siap memuji Tuhan? Amin, haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Menghadapi semua musuh, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidup
Yesus selalu bersama dengan kita. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, is the new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and so to your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. Yes, I worship your holy
bless your holy name. We bless your name. We give you praise. We praise your name. The name above every name. The name of Jesus Christ, my Savior, the Son of the living God, the King of kings, the Lord of lords, the Almighty God. We worship you, Jesus Christ, my Savior. Kami bersyukur, syukur bagimu, Tuhan Yesus, Tuhan. Benar Tuhan, we bless your name, we bless your holy name, the name above every name, the name of Jesus Christ, my Savior, the Son of the living God, the King of kings and the Lord of lords, the Almighty God. We worship you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Dan Tuhan yang beracara, Tuhan ambil alih. Dan Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang mengajar kami Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan Bapa. Dan hamba-Mu penuh dengan kekurangan Bapa. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan terus menolong hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Kuduskan kami, bersihkan kami, persiapkan kami untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali kita boleh datang lagi bersama-sama, datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God, puji Tuhan. Gimana kabarnya Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan? Pasti semua dalam keadaan baik-baik dan luar biasa, karena Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita selalu ada bersama dengan kita. Asal kita mau tetap terus berjalan dengan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Nah, Saudara, hari-hari ini cuaca yang sudah tidak menentu ya, cuaca ekstrim ya, begitu banyak perubahan-perubahan keadaan cuaca di muka bumi ini ya, di atas muka bumi ini ya Saudara. Tetapi kita ingat, kita harus tetap mengandalkan Tuhan, tetap berdoa di dalam setiap saat, setiap waktu ya, di dalam keadaan apapun kita harus tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan ya, karena hanya Tuhan yang akan menolong kita dan hanya Tuhan yang sanggup dan dapat menolong kita. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru yaitu kitab Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-27, 28, dan 29. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-27,
ayat 28 dan 29. Kita akan belajar dari Injil Matius pasal 5, lalu kita akan beralih ke Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Lalu kita akan beralih lagi ke dalam di dalam Injil Matius pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-9. Ya, jadi ini kita akan belajar sama-sama di mana Tuhan Yesus Kristus mengajar murid-muridnya pada saat itu di sana ya, pada waktu itu, dan juga firman Tuhan ini berlaku untuk kita semua pada saat ini di mana Tuhan Yesus sudah meninggalkan pesan lewat firman-Nya kepada orang-orang di sana, orang Israel dan juga murid-muridnya pada waktu itu, dan juga untuk kita pada saat ini yang ada pada saat ini ya. Jadi kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita membuka hati dan pikiran kita lebar-lebar agar firman Tuhan itu boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Amin. Ya. Ya, jadi ini Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus mengajar dia waktu dia sedang mengajar ya di bukit, mengajar orang banyak di sana ya. Jadi ini kita akan belajar sama-sama bagaimana Tuhan mengajar pada saat itu dan juga mengajar kita sampai pada hari ini lewat kebenaran firman-Nya. Dan biarlah saudara dan saya mau perhatikan dengan baik ya kebenaran firman Tuhan agar kita semua boleh belajar dengan baik. Amin, puji Tuhan. Kita akan mulai dan kita akan bacakan mulai dari Injil Matius pasal yang ke-5 dan ayatnya yang ke-27, 28 dan 29. Silakan dibaca, puji Tuhan. Praise God. Matius 5 ayat 27 sampai dengan 29. Ayat 27, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Terus ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ayat 29, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Beralih ke Matius 6 pasal 6 22 ya. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23, jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, beralih ke Matius 18 ayat 9, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bacakan lagi bagaimana Tuhan Yesus mengajar orang banyak di sana pada saat itu, dan juga kepada murid-muridnya, dan juga kepada kita saat ini, di mana kita yang ada pada saat ini ya, setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, maka kita adalah keturunan yang terakhir pada saat ini. Dan ini firman ini berlaku untuk kita semua pada saat ini ya, di mana Tuhan Yesus itu mengajar orang banyak di sana dan mengajar murid-muridnya juga untuk kita semua pada saat ini bagaimana kita harus menggunakan mata ya. Ini Tuhan Yesus sedang mengajar bagaimana kita harus menggunakan mata kita. Apakah kita menggunakan mata kita dengan baik atau tidak baik. Jadi ini hanya satu gambaran yang Tuhan berikan, yaitu satu perumpamaan, di mana Tuhan Yesus selalu mengajar dengan memakai perumpamaan atau gambaran yang dia mau beritahukan kepada orang banyak, mengajar orang banyak dan murid-muridnya juga pada saat itu, dan juga kepada kita saat ini. Jadi kita bacakan lagi di Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Jadi ini Tuhan Yesus mengajar di sana pada saat itu ya, kepada orang banyak waktu dia ada di bukit, lalu dia mengajar. Dia katakan ya lewat pengajarannya di ayat yang ke-27, Matius pasal 5 ayat yang ke-27,
kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Jadi pesan Tuhan ya kepada orang banyak di sana dan juga kepada kita saat ini, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Artinya Tuhan sudah memberikan pesan lewat firman-Nya, lewat kebenaran firman-Nya kepada kita semua pada saat ini. Dan pada waktu itu di sana, kamu telah mendengar firman, artinya kita telah mendengarkan firman ya. Setiap firman Tuhan yang diberitakan kepada kita semua ya, di saat kita mendengarkan firman atau membaca firman, itu artinya kita sudah mendengarkan firman. Tuhan Yesus katakan ya, kamu telah mendengarkan firman, jangan berzina. Artinya ada pesan Tuhan lewat firman-Nya, jangan berzina ya. Ini tentang mata, gunanya mata untuk apa, yang Tuhan Yesus sedang ajarkan pada saat itu di sana ya, dan juga berlaku sampai pada saat ini. Jadi kamu telah mendengar firman, jangan berzina ya. Bacakan lagi. Continue di. Kamu telah mendengar firman. Kamu telah mendengar firman. Jangan berzina. Jangan berzina. Lalu tetapi ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ini pesan Tuhan dalam firman-Nya ya. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina ya. Jadi untuk ini berlaku untuk pria dan wanita ya. Ini bukan hanya untuk pria ya saudara. Jadi firman Tuhan itu mengajar kita lewat firman-Nya untuk perempuan dan laki-laki. Artinya untuk laki-laki dan perempuan ya, untuk pria dan wanita. Jadi ini pengajaran ini tentang mata, bagaimana kita harus gunakan mata kita itu untuk kita bersama, artinya untuk pria dan wanita ya. Jadi kita harus dengarkan baik-baik apa yang Tuhan pesankan lewat firman-Nya. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Setiap orang yang memandang perempuan, ini maksudnya setiap orang, Tuhan tidak menyebutkan di sini setiap laki-laki ya. Jadi artinya Tuhan mengajar untuk setiap pria dan wanita ya. Jadi tidak disebutkan setiap laki-laki atau perempuan, tetapi Tuhan menyebutkan di sini setiap orang. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan, artinya ini memandang perempuan hanya disebut di sini, tapi ini berlaku juga untuk wanita yang memandang laki-laki ya. Jadi ini pengajaran untuk both. Jadi untuk kedua belah pihak, untuk pria dan wanita ya, untuk laki-laki dan perempuan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan lalu menginginkan serta menginginkannya. Jadi setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, bacakan, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Sudah berzina dengan dia di dalam hatinya ya. Jadi Bapak Ibu, kita perhatikan dengan baik ya apa yang firman Tuhan ajarkan pada hari ini. Setiap orang, aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya ya, setiap pria yang memandang perempuan dan menginginkannya, dan setiap wanita yang memandang pria yang memandang laki-laki serta menginginkannya, ia sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi setiap pria dan wanita yang memandang perempuan dan memandang laki-laki serta menginginkannya, Tuhan Yesus katakan sudah berzina dengan orang itu, dengan dia ya, dengan si perempuan itu atau dengan si laki-laki itu di dalam hatinya. Jadi di dalam hati kita sudah berzina, Tuhan katakan ya, bagi pria dan wanita yang memandang wanita atau memandang perempuan, bagi laki-laki dan bagi perempuan yang memandang laki-laki, Tuhan katakan dan menginginkan orang itu atau menginginkan perempuan itu dan menginginkan laki-laki itu, maka kita sudah berzina di dalam hati ya, di dalam hati kita. Itu yang maksudnya itu yang digambarkan oleh Tuhan Yesus ya. Jadi kita harus berhati-hati untuk menggunakan mata kita ya, karena ini Tuhan Yesus katakan ya, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Artinya Tuhan menekankan ya, dengan perkataan ini, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Artinya ini pesan Tuhan yang keras, artinya dia memperingatkan kita ya, untuk pria dan wanita,
untuk perempuan, laki-laki dan perempuan. Jangan kita menggunakan mata kita atau memakai mata kita dengan sembarangan ya. Artinya Tuhan memberikan gambaran dan contoh dan perumpamaan bagaimana kita harus menggunakan mata kita. Jadi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan dan serta menginginkannya, dia sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi ya Bapak Ibu, kita harus jaga mata kita. Kita harus maksudnya pakai mata kita untuk melihat yang kudus-kudus ya, artinya Tuhan mau kita melihat, memakai mata kita untuk digunakan untuk yang hal-hal yang kudus. Artinya bukan pakai mata kita untuk hal-hal duniawi, untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Artinya Tuhan mau kita memakai mata kita dengan baik ya. Pergunakanlah mata kita dengan baik untuk melihat maksudnya yang kudus, yang baik itu yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan ya. Kita harus pakai mata kita dengan baik. Gunakanlah mata kita untuk hal-hal yang kudus. Jangan kita pakai mata kita untuk hal-hal yang najis. Artinya hal-hal yang najis itu yaitu hal-hal untuk berzina ya. Kita memandang perempuan atau kita memandang laki-laki ya, lalu kita menginginkan mereka. Artinya kita sudah memakai mata kita untuk hal-hal yang najis ya. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus pergunakan mata kita dengan baik ya. Banyak laki-laki berkata mereka suka melihat ya, pergi ke mana itu, ke toko. Kalau perempuan itu suka pergi ya window shopping ya, pergi ke shopping, ke shop, looking at the glass window ya, di sana lihat-lihat ya, they call window shopping. Jadi itu artinya pergi lihat-lihat, tetapi pakailah mata itu untuk melihat yang baik, artinya dengan baik, atau melihat hal-hal yang baik atau hal-hal yang kudus ya. Jadi jangan kita pergi ke sana kemari, ke mall atau ke shop ya, lalu kita pakai mata kita itu kita gunakan mata kita itu untuk hal-hal yang najis. Itu yang Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau kita memakai mata kita untuk hal-hal yang najis ya, karena itu akan mengakibatkan dosa ya. Di saat kita menggunakan mata kita untuk hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor, maka kita akan terlibat di dalam dosa. Akibatnya kita akan terlibat di dalam dosa, yaitu dosa perzinahan ya, dosa hawa nafsu, dosa percabulan. Itu semua dari mata, karena dari mata turun ke hati ya. Itu dari mata dulu ya, memandang, melihat, lalu dari situ itu turun ke hati. Dan itu yang Tuhan katakan, maka mereka sudah berzina dengan dia di dalam hatinya ya. Jadi itu yang Tuhan tidak mau untuk kita sebagai suami istri, atau kita sebagai pria dan wanita, atau kita sebagai laki-laki dan perempuan. Kita harus gunakan mata kita dengan baik. Pakailah mata kita untuk hal-hal yang kudus. Itu pasti sudah yang Tuhan kehendaki ya. Jadi jangan kita gunakan dan pakai mata kita untuk segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan ya. Karena banyak laki-laki suka memandang perempuan, melihat perempuan, lalu mereka menginginkan perempuan itu. Begitu juga wanita, banyak wanita juga ya suka memandang laki-laki ya, pria memandang pria lalu menginginkan ya. Nah itu yang Tuhan tidak mau. Kita akan terlibat, akibatnya kita akan terlibat di dalam dosa perzinahan, dosa hawa nafsu, dan dosa percabulan ya. Yaitu kita harus gunakan dengan baik mata kita. Lalu kita lanjutkan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau ya, ini perumpamaan yang Tuhan berikan. Cungkilah dan buanglah itu. Cungkilah dan buanglah itu ya. Ini Tuhan memberikan perumpamaan, gambaran lagi tentang mata. Lalu karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa. Karena lebih baik, bacakan lagi. Karena lebih baik bagimu ya, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa. Jika satu dari anggota tubuhmu binasa
daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ya, jadi saudara, ini satu gambaran, satu perumpamaan lagi yang Tuhan ajarkan kepada kita lewat firman-Nya, di mana tentang mata, bagaimana itu mata harus dipakai dengan baik, mata harus digunakan untuk yang baik, ya, yang hal-hal kudus, hal-hal yang baik. Ya, jadi kita bacakan lagi dari ayat yang ke 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Cungkilah dan buanglah itu, artinya Tuhan menggambarkan, memberikan gambaran kalau mata kita itu yang akan mencelakakan kita, ya, artinya mata kita akan mencelakakan kita atau menjerumuskan kita ke satu masalah atau ke satu hal yang tidak baik, atau akan membawa kita mengakibatkan dosa atau perbuatan dosa, ya, perbuatan najis, perzinahan, percabulan, hawa nafsu. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Dia berikan gambaran kalau mata kita itu akan mencelakakan kita, maka cungkilah. Artinya cungkilah itu bukan kita secara hurufiah lah kita mencungkil mata kita, bukan, saudara, ya. Tetapi Tuhan mau itu diperbaiki matanya, ya. Jadi kalau matamu sebelah kanan misalnya suka melirik-lirik perempuan atau suka melirik laki-laki, maksud Tuhan tuh diperbaiki itu mata, bukan dicungkil dikasih keluar. Kalau dicungkil dikasih keluar ya buta dong, toh kita buta, sudah tidak ada mata sebelah. Nah, ini maksudnya Tuhan berikan gambaran cungkilah itu maksudnya diperbaiki mata itu, ya. Jadi minta Tuhan kuduskan. Jadi Tuhan kuduskan mataku, gitu. Jadi supaya mata kita itu jadi baik loh. Mata kita itu hanya mau melihat yang baik dan yang kudus, ya. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Jadi bukan mata kita harus dicungkil atau dikeluarkan, bukan, saudara, ya. Jadi inilah gambaran yang Tuhan berikan, yang Tuhan ajarkan kepada kita, gambaran dan perumpamaan tentang mata, ya. Bagaimana kita harus gunakan mata itu dengan baik, ya. Jadi bacakan lagi tadi di bagian ayat 29. Terusan? Iya, terusan. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi maksud Tuhan, lebih baik kamu memiliki mata yang baik, gitu loh. Bukan maksudnya memiliki mata satu saja, bukan. Jadi itu hanya perumpamaan, gambarannya. Jadi maksud Tuhan itu lebih baik kamu memiliki mata yang baik, mata itu diperbaiki, mata itu dikuduskan, gitu, ya. Minta Tuhan kuduskan. Jadi lebih baik kamu maksudnya memiliki mata yang kedua, mata itu lebih baik daripada maksudnya kehilangan mata satu lalu atau kedua matanya itu, kita memiliki kedua mata lalu dicampakkan ke dalam neraka, ya. Jadi maksudnya Tuhan itu kalau lebih baik kita itu hidup benar, ya. Gunakanlah mata itu dengan baik, pakailah mata itu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang kudus, ya. Jadi supaya mata kita itu menjadi baik, gitu loh. Mata kita itu jadi kudus, kita hanya suka melihat yang kudus, yang baik di mata Tuhan. Kita tidak mau pakai mata kita untuk berzina atau untuk hawa nafsu atau percabulan, ya. Kita tidak mau pakai mata kita untuk hal-hal demikian, hal-hal najis. Kita mau pakai mata kita untuk kebaikan, untuk kemuliaan Tuhan, yaitu pakailah mata kita, ya. Pakailah seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kita pakailah mata kita dengan baik untuk melayani Tuhan. Kita pakai seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita hanya untuk melayani Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki, ya, untuk mata kita, untuk seluruh tubuh kita, untuk digunakan dengan baik, digunakan untuk hal-hal yang kudus, untuk memuliakan Tuhan, ya. Jadi daripada kita masuk neraka, Tuhan bilang, ya, dengan utuh, tubuh kita utuh atau mata kita utuh, itu maksudnya gambaran lagi, ya. Daripada kita masuk neraka, lebih baik kita bertobat. Artinya dari semua hal-hal yang najis, dari hal-hal yang tidak kudus, itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Lebih baik kita bertobat, berpaling
dan kembali dan bertobat dan kita perbaiki. Kehidupan kita perbaiki, mata kita perbaiki, seluruh tubuh kita itu agar kita boleh dikuduskan oleh Tuhan. Minta Tuhan kuduskan mata kita, seluruh tubuh kita minta Tuhan kuduskan agar semua kehidupan kita, seluruh tubuh kita itu boleh berkenan, maksudnya berkenan kepada Tuhan, menjadi berguna bagi Tuhan untuk hal-hal kekudusan, untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Itu yang sudah digambarkan. Nah, kita bacakan satu kali lagi, itu ayat apa? Ayat 27, 28 dan 29. 27, 28, 29. Ayat 27, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Nah, ini lagi satu kali lagi kita ulang, bacakan lagi. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Lalu, Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Setiap orang yang memandang perempuan, jadi setiap laki-laki dan perempuan, setiap pria dan wanita yang memandang perempuan atau memandang laki-laki serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Sudah berzina dengan dia di dalam hatinya, ya. Jadi ini Bapak Ibu sudah jelas, kita sudah bacakan lagi. Lalu ayat 29, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ya, jadi Bapak Ibu sudah jelas apa yang dikatakan oleh ayat-ayat firman Tuhan pada hari ini di dalam Injil Matius pasal 5, ya. Ayat yang ke-27, 28 dan 29. Jadi sudah jelas, ya Saudara. Jadi Tuhan maksudkan itu mata kita harus gunakan dengan baik. Pakailah mata kita untuk hal-hal kekudusan, untuk memuliakan Tuhan, ya. Seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita biarlah berikan kepada Tuhan agar Tuhan boleh pakai seluruh tubuh kita dan seluruh hidup kita untuk kemuliaannya, untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Lalu kita beralih ke Injil Matius pasal yang ke-6. Ayat 22, 23. Iya. Matius pasal 6 ayat 22 dan 23. Ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Mata adalah pelita tubuh, ya. Ini Tuhan Yesus katakan mata adalah pelita tubuh. Jadi artinya mata itu sangat penting, ya Saudara. Mata itu sangat penting. Mata adalah pelita tubuh. Lalu, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tuhan Yesus katakan di sana. Jadi kita bacakan lagi ayat yang ke-22. Ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Mata adalah pelita tubuh, ya. Tuhan Yesus katakan di sana. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus katakan mata adalah pelita, ya. Ya, mata itu adalah pelita bagi tubuh kita, ya. Jadi jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu, ya. Tuhan Yesus katakan di sana. Jika mata kita itu baik, artinya jika mata kita itu kita gunakan dengan baik, ya, maka teranglah seluruh tubuh kita. Artinya kehidupan kita itu menjadi terang. Artinya kita itu menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Karena kehidupan kita itu beda, ya, dengan mereka. Kita menggunakan mata kita dengan baik karena mata adalah pelita bagi tubuh. Jadi mata sangat berharga. Mata itu sangat penting untuk digunakan dengan yang baik atau hal-hal yang baik, hal-hal yang kudus, ya. Jadi sudah jelas tadi di ayat yang ke-22. Lalu kita teruskan lagi ayat yang ke-23. Ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ya, Tuhan Yesus katakan. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi Saudara, Bapak Ibu sudah jelas, ya, di ayat yang ke-23. Kita mau bacakan lagi
jika matamu jahat, jika matamu jahat, Tuhan Yesus katakan di sana. Jadi jika mata kita jahat, lalu gelaplah seluruh tubuhmu. gelaplah seluruh tubuhmu, artinya gelaplah seluruh tubuh kita jika mata kita jahat. Artinya Tuhan Yesus berikan gambaran perumpamaan tentang jika mata kita jahat, maka gelaplah seluruh tubuh kita. Artinya mata jahat itu, kalau mata kita itu digunakan untuk hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor ya, hal-hal percabulan, hawa nafsu. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita gunakan mata kita untuk hal-hal seperti itu, maka gelaplah seluruh tubuh kita. Artinya gelaplah kehidupan kita. Tidak ada terang ya di dalam kehidupan kita, karena kita tidak menjadi teladan, kita tidak menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Tadi di ayat yang ke-22 ya dikatakan jika matamu terang, maka teranglah seluruh tubuhmu ya. Jadi di dalam ayat yang ke-23, jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu ya. Jadi Tuhan Yesus itu luar biasa, dia mengajar kita luar biasa lewat kebenaran firman-Nya tentang mata ya. Apa yang maksudnya untuk menggunakan mata kita dengan baik. Ini pengajaran yang luar biasa ya yang Tuhan Yesus berikan, mengajarkan kita ya, pengajaran yang luar biasa. Jadi kita harus perhatikan. Jadi Bapak Ibu, di ayat yang ke-23 sudah dikatakan jelas, 22 dikatakan jelas bagaimana kita harus menggunakan mata kita ya. Jadi jangan kita pakai mata kita untuk hal-hal yang jahat, hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor ya. Jadi kita harus pakai mata kita untuk hal-hal yang kudus, untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita akan beralih lagi ke ayat yang kita bacakan dulu ayat yang ke-22, 23. Cuma di review aja. 22. Ayat 22 ya. Mata adalah pelita tubuh. Mata adalah pelita tubuh ya Bapak Ibu, sudah jelas. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Teranglah seluruh tubuhmu. Lalu ayat yang ke-23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi jika terang yang ada di dalam kita itu menjadi gelap, betapa gelapnya seluruh tubuh kita. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Tuhan, diberikan gambarannya. Jadi ya, Bapak Ibu sudah jelas tadi di Matius pasal yang ke-6, pasal yang ke-5, pasal yang ke-6 kita sudah baca sama-sama dan kita sudah pelajari, di mana Tuhan Yesus mengajar luar biasa tentang mata harus digunakan dengan baik. Jadi kita pergunakanlah mata kita dengan baik. Jangan lagi kita memandang atau melihat segala sesuatu yang najis, segala sesuatu yang akan membinasakan kita, segala sesuatu yang akan membawa kita jatuh ke dalam dosa dan segala macam percabulan ya. Jangan kita gunakan mata kita untuk semua itu. Gunakanlah mata kita untuk hal-hal yang kudus ya. Nah, kita akan beralih ke Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-9. Ayat 9, Matius 18 ayat 9. Dan jika matamu menyesatkan engkau, ini Tuhan Yesus katakan lagi di sana, cungkilah dan buanglah itu. Nah, ini juga satu gambaran perumpamaan lagi yang Tuhan berikan. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam neraka dengan bermata dua. Nah, kita bacakan lagi ayat yang ke-9. Dan jika matamu menyesatkan engkau, ini Tuhan Yesus mengajar kita lagi Bapak Ibu. Jika mata kita menyesatkan kita, artinya gambaran lagi, perumpamaan lagi yang Tuhan Yesus katakan, artinya jika mata kita itu kita gunakan lagi dengan hal-hal yang tidak baik, maka Tuhan Yesus katakan cungkilah, artinya kita harus perbaiki ya, buang semua hal-hal yang jahat yang ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam mata kita, itu kita buang semua. Artinya bukan cungkil mata kita, tetapi membuang semua hal-hal yang jahat di dalam hati dan pikiran kita, dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita, atau keinginan mata kita harus buangnya.
Jangan kita mengikuti lagi keinginan mata, karena lebih baik Tuhan bilang, bacakan lagi ayat yang ke-9, Matius 18. Dan jika matamu menyesatkan engkau, Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Cungkilah dan buanglah itu, ya. Jadi Tuhan Yesus katakan, jika matamu akan menyesatkan, lebih baik kita perbaiki, kita maksudnya berdoa minta Tuhan kuduskan lagi mata kita, agar mata kita boleh berguna untuk hal-hal yang mulia. Lalu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ya, jadi sudah jelas Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di mana Tuhan Yesus mengajar kita tentang mata, bagaimana kita harus menggunakan mata. Artinya daripada kita memiliki, artinya Tuhan memberikan gambaran daripada kita memiliki dua mata atau ya seluruh tubuh kita tetapi dicampakkan ke dalam api neraka. Artinya Tuhan mau kita perbaikilah kehidupan kita, perbaiki mata kita. Ya, jangan lagi kita gunakan mata kita untuk hal-hal yang najis tadi, yang seperti saya katakan tadi. Jangan kita gunakan lagi mata kita untuk hal-hal untuk berzina atau untuk hal-hal hawa nafsu atau hal-hal percabulan, ya. Itu yang Tuhan tidak mau. Kita gunakan mata kita untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang kudus, untuk memuliakan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi pakailah seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita, pakailah mata kita untuk memuliakan Tuhan, untuk melihat hal-hal yang kudus, melihat hal-hal yang baik, ya. Jadi bagi pria dan wanita, gunakanlah mata kita dengan baik, ya. Pakailah mata kita untuk hal-hal yang kudus. Jangan kita gunakan mata kita untuk hal-hal yang najis dan kotor, ya. Juga bagi suami istri juga, kita harus pakai mata kita untuk hal-hal yang kudus, bukan hal-hal yang najis, ya. Makanya kita harus berdoa, minta Tuhan kuduskan mata kita, minta Tuhan kuduskan seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita, minta Tuhan kuduskan agar hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan, ya, dan kita boleh menjadi teladan, hidup kita boleh menjadi terang dan garam dunia, ya. Hidup kita tidak menjadi kegelapan bagi orang-orang di sekitar kita, tapi hidup kita boleh menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Karena orang itu melihat cara hidup kita, sikap kita, tindakan kita itu dilihat orang, karakter kita itu dilihat orang. Jadi Bapak Ibu, kita harus berhati-hati dengan tindakan kita, dengan sikap kita, ya. Karena orang melihat kita, bagaimana karakter kita itu di hadapan orang di sekitar kita. Karena Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, di mana Tuhan katakan mereka mengenal engkau dari buahnya. Artinya mereka mengenal kita dari karakter kita, ya, dari kelakuan kita, dari tindakan kita, dari sikap kita. Orang mengenal kita, orang mengetahui kita dari karakter kita. Jadi gunakanlah semua kehidupan kita untuk kebaikan Tuhan, untuk kebaikan kerajaan Tuhan, artinya kerajaan surga, yaitu pergunakanlah tubuh kita, pergunakanlah mata kita untuk hal-hal yang mulia, untuk hal-hal yang kudus, ya. Jadi kita tidak mau lagi pakai mata kita untuk hal-hal yang najis, ya, atau hal-hal untuk mengganggu suami orang atau mengganggu istri orang, atau melihat wanita lain, atau melihat laki-laki lain, atau melihat pria lain, ya, atau melihat perempuan lain. Kita tidak mau menggunakan mata kita untuk hal-hal yang seperti itu lagi, tetapi kita mau bertobat, kita mau berbalik kepada Tuhan, bertobat dan meninggalkan semua kebiasaan buruk kita di masa muda. Kita mau tinggalkan semua kebiasaan buruk, kebiasaan jahat kita itu, hidup-hidup di dalam kebebasan, ya, hidup-hidup di dalam hawa nafsu dunia, hidup di dalam kedagingan, hawa nafsu daging, dan hidup di dalam percabulan, perzinahan. Kita mau tinggalkan semua itu. Kita mau Tuhan rubah kita. Tuhan mau Tuhan ubahkan kita. Kita mau Tuhan baharui kita.
agar setiap kehidupan kita itu boleh menjadi baru. Artinya Tuhan katakan, ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita minta Tuhan kuduskan, bersihkan kita, agar hidup kita itu boleh berkenan kepada Tuhan, dan kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus, ya, sampai ke ujung bumi. Walaupun hanya lewat sosial media, kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus, ya. Itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Kita menjadi anak-anak yang maksudnya menyenangkan hati Tuhan, anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Kita menjadi orang-orang Kristen yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, karena kita tidak mau hidup kita menjadi sia-sia, kita tidak mau hidup kita binasa, kita mau hidup kita menjadi berguna di mata Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Benar? Amin. Jadi itu yang kita harus lakukan Bapak Ibu. Kita harus tetap mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus lewat ayat-ayat ini. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan, dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Itu yang kita harus cari, atau itu yang harus menjadi goal bagi kita, ya. Goal itu artinya itu yang menjadi tujuan hidup kita selama kita masih ada di atas muka bumi ini. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang mencengkelkan Tuhan atau membuat Tuhan bosan melihat kehidupan kita, tetapi kita mau menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, ya, agar Tuhan boleh disenangkan lewat kehidupan kita, dan Tuhan juga akan melihat kita dengan senyum, ya. Kalau dia kembali, dia melihat kita dengan senyum, dia memandang kita dengan senyum, di mana dia melihat bahwa kita sudah hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kita sudah mengikuti kehendak Bapa di surga lewat kehidupan kita. Itu yang akan menjadi pegangan hidup kita. Kita akan tetap terus taat dan setia kepada Tuhan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, karena firman harus dilakukan, bukan hanya untuk dibaca dan didengar, tetapi untuk dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan Yesus sudah mengajar kita semua pada hari ini lewat kebenaran firman-Nya, bagaimana kita harus menggunakan mata kita, ya, karena keinginan mata itu, keangkuhan hidup itu tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan tidak menyukai kita memiliki kehidupan seperti itu, ya. Jadi keinginan mata, keangkuhan hidup itu tidak disukai oleh Tuhan. Jadi kita harus menjaga kehidupan kita, kita harus menjaga mata kita dan seluruh tubuh kita. Biarlah Tuhan yang akan menguduskan kita semua, seluruh tubuh kita, mata kita, ya. Jadi kita tidak mau lagi mata keranjang, kita tidak mau lagi sebagai pria dan wanita, kita tidak mau lagi memiliki mata keranjang, apa yang mereka katakan, ya, mata keranjang atau mata mata yang tidak berguna, atau mata gelap, mata najis, ya, itu dikatakan. Apalagi saya dengar orang bilang mata cabul, itu, ya. Kita tidak mau lagi memiliki mata seperti itu, tapi kita mau memiliki mata yang kudus yang Tuhan berikan, ya. Dan mintalah agar Tuhan kuduskan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan namanya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh menolong kita dan memberkati kita, dan juga menuntun kita sampai pada akhirnya Tuhan kembali. Tuhan dapati kita semua hidup tidak bercacat, tidak bernoda, dan tidak bercela, dan biarlah nama kita semua boleh ada di dalam kitab kehidupan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah Tuhan meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami, agar boleh tetap tinggal di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, untuk menuntun kami sampai pada kesudahannya nanti. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah dan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa,
Kami serahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan terus seluruh keluarga kami, setiap keluarga-keluarga yang memerlukan keselamatan itu Bapa. Biarlah Tuhan datang, hampiri mereka, lawat mereka, jamah mereka agar mereka boleh datang mencari Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua setiap keluarga yang sakit, orang-orang yang sakit, anak-anak yang sakit. Biarlah Tuhan lawat, Tuhan jamah tubuh mereka yang sakit dan Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan Bapa, para leader negara, pemerintah bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan yang akan menolong, memimpin mereka agar mereka boleh tetap terus berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa, seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Dan kami mau serahkan Bapa, keluarga kami Bapa, biarlah Tuhan yang selamatkan mereka semua Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga mau berterima kasih kepada Tuhan untuk kelahiran Little Queen, Little Macy. Biarlah Tuhan yang menjamah tubuh mereka yang kecil dan Tuhan berkati kesehatan dan pertumbuhan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua Bapa, hanya di seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan. Kita akan angkat pujian untuk menutup kebaktian mission pada hari ini. And sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! And sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! You are so great, Lord. You are so great. How great Thou art! You are so great, Lord. Thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup di rumah Bapa yang Maha Kuasa, di rumah Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya.
Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen. 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 Have a blessed day, everyone. Welcome to Little Queen and Little Maisie. Welcome to the family and welcome to the house of God. Praise God. Hallelujah. We are so blessed. Praise God.